Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Erupsi Gunung Ibu kembali terjadi. Jumlah pengungsi bertambah menjadi 1.910 jiwa tersebar di 6 titik pengungsian di wilayah Kecamatan Ibu. Polda Maluku Utara terus mengikuti perkembangan sidang kasus OTT KPK untuk mengetahui pasti peran ajudan gubernur yang berstatus anggota Polri aktif. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay abadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 31 Mei 2024 bersama saya Titi Kirana. Berita pertama, erupsi Gunung Ibu kembali terjadi. Jumlah pengungsi bertambah menjadi 1.910 jiwa tersebar di 6 titik pengungsian di wilayah Kecamatan Ibu. Selengkapnya kita ikuti laporan langsung Turaikia Samsudin dari Ibu Halmahera Barat. Turaikia. Ya, aktivitas erupsi Gunung Ibu Halmahera Barat ini masih terus berlangsung pasca erupsi yang mengakibatkan hujan abu pada 29 Mei 2024, lalu kemudian pada 30 Mei kemarin di waktu yang bersamaan saat kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Irjen Pol Suharyanto, 2 kali gempa terjadi. Pagi tadi tercatat sekira pukul 8:46 waktu Indonesia Timur kembali terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 800 meter di atas puncak atau kurang lebih 2.125 meter di atas permukaan laut. Kolom abu ini teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah barat, dan erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 14 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 15 detik. Data ini kami peroleh dari pos pengamatan Gunung Api Ibu yang lokasinya berada tepat di sisi kiri kamp pengungsian dampak erupsi Gunung Ibu di Gam Ici, Kecamatan Ibu. Sementara itu memang kondisi para masyarakat terdampak atau pengungsi dari erupsi Gunung Ibu yang berada di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, ini datanya bertambah per 30 Mei 2024. Tercatat sudah ada 1.910 orang pengungsi yang tersebar di 6 titik, yakni di Gedung Serbaguna sebanyak 650 jiwa, lalu di Gam Ici 570 jiwa, di kantor desa 70 jiwa, kemudian gereja 243 jiwa, di sekolah dasar 156 jiwa, dan SMP Negeri 3 Ibu sebanyak 221 jiwa. Totalnya ada 1.910. Sementara itu dari pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Bupati Jameswang per hari ini 31 Mei 2024 juga telah mengeluarkan SK perpanjangan masa darurat tanggap bencana terhitung mulai hari ini hingga 13 Mei. Maksud kami 13 Juni 2024 sebanyak 14 hari. Dan memang aktivitas Gunung Ibu masih berlangsung dan status Gunung Api Ibu saat ini masih berada di level 4 awas. Pada masa perpanjangan tanggap darurat selama 14 hari ke depan ini, nantinya jika dalam 1 pekan ke depan aktivitas
gunung api Ibu ini menurun, maka dari pemerintah daerah termasuk tim tangga bencana akan mengizinkan para pengungsi yang berada di 6 titik seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ini akan diizinkan untuk kembali. Namun jika kondisi aktivitas gunung api ini masih berlangsung dan status gunung Ibu belum turun dari level awas level 4 ke level 3, maka para pengungsi ini belum diizinkan untuk pulang. Selebihnya untuk kebutuhan logistik selama di masa pengungsian ini terus mengalir bantuannya baik dari pemerintah pusat, BNPB maupun dari pemerintah daerah, kabupaten dan juga provinsi, termasuk bantuan dari non pemerintah seperti Polda Maluku Utara yang pada tanggal 29 kemarin telah menyalurkan bantuan logistik untuk para pengungsi erupsi gunung api. Selain itu juga untuk pasca erupsi, maksud kami pasca tanggap bencana ini juga sudah disiapkan skema penanganannya kepada para pengungsi dari 7 desa terpapar yang ada dalam wilayah Kecamatan Ibu. Dari Ibu Kabupaten Halmahera Barat, Turaikia Samsudin melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Polda Maluku Utara terus mengikuti perkembangan sidang kasus OTT KPK untuk mengetahui pasti peran ajudan gubernur yang berstatus anggota Polri aktif dalam pusaran kasus suap yang melibatkan mantan gubernur Maluku Utara, Agika. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jalan berikut ini. Perkembangan persidangan kasus suap atau gratifikasi terhadap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terus diikuti oleh Polda Maluku Utara. Perkembangan persidangan kasus OTT KPK tersebut lantaran satu perwira dari Polda Maluku Utara yang ditugaskan untuk menjadi ajudan gubernur saat itu juga ikut diperiksa dan bahkan menjadi saksi di pengadilan untuk beberapa terdakwa termasuk mantan gubernur. Ajudan dengan inisial Ibda WT dihadirkan sebagai saksi dalam pusaran kasus OTT KPK lantaran sering mentransfer sejumlah uang dengan nilai bervariasi mulai 20 juta hingga 100 juta ke sejumlah rekening termasuk rekening atas nama Windy Claudia yang dikuasai istrinya sesuai arahan gubernur. Kabid Humas Polda Maluku Utara AKBP Bambang Suharyono saat dikonfirmasi menyatakan saat ini yang bersangkutan masih berstatus saksi untuk beberapa terdakwa sehingga Polda masih mengikuti perkembangan sidang yang terus berjalan. Saat ini terkait dengan personil kita yang dijadikan sebagai saksi dalam pusaran kasus korupsi yang sementara sedang berjalan di pengadilan, kalau seandainya ditemukan fakta-fakta bahwasanya yang bersangkutan itu terlibat, ya tentu dalam hal ini Propam pasti akan menindaklanjuti. Apakah itu laporan yang sifatnya keberatan dari seseorang, korbannya misalkan ada dugaan penggelapan, ya silakan pihak-pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan, silakan melaporkan dan pasti akan ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Bambang juga mengakui Polda Maluku Utara sampai saat ini belum menerima laporan pengaduan dari mantan Gubernur Maluku Utara maupun terdakwa lain yang merasa dirugikan atas transaksi sejumlah uang ke rekening atas nama Windy Claudia yang dikuasai istrinya berinisial G alias Ayu. Ya kalau seandainya dia terlepas dari anggota Polri itu nggak bisa dipisahkan. Cuman bedanya kalau sebagai anggota Polri dia bidangnya disiplin atau kode etik. Kalau sebagai kalau saya pribadi tetap dia anggota Polri ya bidangnya umum. Kalau itu seandainya dilaporkan oleh yang merasa dirugikan. Pasti nanti kan ada putusan keterlibatan dia. Selalu ini kan dalam pusaran korupsi dia saksi terhadap terdakwa. Untuk diketahui, dalam pusaran kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka sudah diputus Pengadilan Negeri Ternate, sementara 3 lainnya termasuk mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sampai saat ini masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Ternate dengan agenda pemeriksaan saksi. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Sementara itu, Saudara, Operasi Bina Kusuma di Polda Maluku Utara resmi digelar. Operasi dengan Sandi Kiraha 2024 dilaksanakan selama 15 hari mulai tanggal 29 Mei hingga 12 Juni 2024 mendatang. Operasi tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Operasi Bina Kusuma Kiraha 2024 ini dilakukan berdasarkan surat perintah Kapolda Maluku Utara tertanggal 22 Mei 2024.
Kabid Humas Polda Maluku Utara AKBP Bambang Suharyono saat dikonfirmasi RRI mengatakan tujuan utama dari operasi ini adalah untuk memberantas berbagai kegiatan yang meresahkan masyarakat seperti prostitusi, premanisme, dan juga peredaran miras ilegal. Dirinya mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang relevan agar membantu proses penegakan hukum yang dilakukan sehingga operasi ini dapat mencapai hasil maksimal dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan. Kita beralih ke informasi haji. Saudara, setelah berada di Mekah, jemaah calon haji kloter 11 dan 13 asal Maluku Utara telah melaksanakan umroh. Sementara kloter 15 mendapatkan bimbingan untuk persiapan Armusna. Selengkapnya dilaporkan reporter Nanang Adrani berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kloter 11 calon jemaah haji Provinsi Maluku Utara yang telah berada di Mekah dalam keadaan sehat. Hanya saja ada beberapa jemaah karena kelelahan sehingga harus ditangani oleh petugas medis kloter. Kloter 13 merupakan calon jemaah haji asal kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Pulau Taliabu, Kepulauan Sula, dan Halmahera Utara. Kepada RRI melalui saluran telepon langsung dari Mekah, Ketua Kloter 11 Saiful Jafar Arfa menjelaskan para jemaah kloter 13 telah melaksanakan umroh yang didahului oleh jemaah yang kondisinya kuat, kemudian menyusul jemaah lansia dan menggunakan kursi roda. Di samping itu juga para jemaah melaksanakan ibadah lainnya, ada yang melakukannya di Masjidil Haram. Alhamdulillah sampai saat ini jemaah pada umumnya masih dalam keadaan sehat, walaupun ada satu dua yang karena kondisi capek dan sebagainya dan dapat ditangani oleh tenaga medis. Yang umroh tentu diprioritaskan bagi jemaah yang masih sehat, kuat, muda, sedangkan para jemaah yang lansia dan menggunakan kursi roda itu baru dilaksanakan tadi pagi jam 8 dan 9 tadi pagi. Alhamdulillah sampai saat ini semua jemaah haji sudah melaksanakan tawaf umrahnya. Sementara itu pembimbing ibadah daerah Haji Mahmud Zulkiram Khairuddin didampingi Ketua Kloter 15 Jamaluddin Sehat mengatakan untuk calon jemaah haji Kloter 15 kemarin melaksanakan pemotongan dam untuk rombongan 7, 8, 9, 10, dan 11 asal Bantaeng dan Kota Makassar. Sedangkan untuk menghadapi Armusna, para jemaah diminta untuk dapat menjaga kesehatan dan melaksanakan ibadah pada masjid atau musala yang ada di sekitar hotel. Untuk kegiatan jamaah masih tetap melaksanakan ibadah, sebagian ke Masjidil Haram. Itu pun yang kita sarankan lebih banyak pada jamaah-jamaah yang sehat, jamaah-jamaah yang muda, jamaah-jamaah yang masih kuat secara fisik. Sementara yang jamaah lansia kita sarankan supaya tetap melaksanakan ibadah di musala hotel atau ada masjid yang berada di sekitar atau di samping hotel. Untuk kloter 13 UPG Makassar asal Maluku Utara yang terdiri dari jamaah Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, dan Halmahera Timur serta kota Ternate sebagian telah tiba di Mekah. Dalam perjalanan sekitar 6 jam tersebut dengan menggunakan 12 bis, calon jemaah haji kloter 13 singgah di Bir Ali untuk mengambil mikat. Para calon jemaah haji kloter 13 yang tiba di Mekah dalam keadaan sehat dan telah melaksanakan umroh. Nanang Adrani melaporkan. Ada masih mendengarkan warta berita sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pajak Ternate melaporkan hingga saat ini masih terdapat 30.000 lebih wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Wajib pajak pun dihimbau segera melakukan pemadanan sebelum tanggal 1 Juli mendatang. Kita ikuti laporan reporter Davi Baba berikut. Pemberlakuan NIK menjadi NPWP ini per 1 Juli 2024. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Ternate mengimbau wajib pajak atau WP agar segera melakukan pemadanan nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak atau NIK NPWP. Pasalnya, per 1 Juli 2024, wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK ke NPWP, secara otomatis NPWP-nya dinyatakan tak berlaku lagi. Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Ternate, Susanti Dewi Utami menjelaskan, hingga saat ini kantor pajak Ternate mencatat jumlah wajib pajak orang pribadi di wilayahnya per 28 Mei 2024 sebanyak 220.930 orang. Dari jumlah itu, total wajib pajak yang
sudah valid atau telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP sebesar 190.211 orang. Sementara data wajib pajak yang belum valid terdiri dari 2 kategori, yaitu kategori total perlu konfirmasi sebanyak 650 wajib pajak dan total perlu dimutakhirkan sebanyak 30.069 wajib pajak. Sehingga secara persentase validitas NIK ke NPWP sudah mencapai 86,10% dan persentase belum valid sebesar 13,90%. Jadi setiap wajib pajak yang hadir ke KPP atau mungkin konsultasi juga, karena kita juga ada WA channel ya, melalui WA juga ada yang bertanya, itu kami selalu menginformasikan terkait pemadanan NIK NPWP. Karena kalau NIK-nya belum valid, otomatis NPWP yang lama itu sudah tidak berlaku lagi. Kantor Pajak Ternate pun menargetkan validitas wajib pajak orang pribadi dapat realisasi 100% sesegera mungkin. Namun diakui masih terdapat sejumlah kendala dalam mengajak wajib pajak segera melakukan pemadanan NIK NPWP. Sudah kami coba sentuh, kami coba informasikan, tapi dari wajib pajak yang sendiri juga tidak ada keinginan gitu ya. Ini yang memang biasanya pada saat nanti wajib pajaknya yang memang datang ke sini baru kita validkan. Sejumlah upaya agar pemadanan NIK ke NPWP pun telah dilakukan, seperti mengingatkan wajib pajak melalui kanal WhatsApp, kemudian sosialisasi dan mengedukasi wajib pajak saat mereka melaporkan SPT tahunan di kantor pajak Ternate. Reporter Davi Baba melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pertama kali melakukan pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital atau KTP digital di Universitas Khairun Ternate. Reporter Sofian Togubu menurunkan laporannya. Dalam rangka meningkatkan kepemilikan identitas kependudukan digital atau KTP digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Ternate menggelar program layanan jemput bola Goes to Campus di Universitas Khairun Ternate. Kepada RRI, Kadis Dukcapil Kota Ternate, Fahri Fuad, mengatakan ini merupakan bagian dari mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan. Go to Campus ini melayani bagi pegawai dan mahasiswa. Bagian dari salah satu layanan jemput bola Gustu Kampus kan ada Gustu Kampus, ada Gustu School. Itu baru menyasar kepada tenaga pendidik saja, baru ke rektorat dan tenaga pendidik. Nah, nanti berikutnya, hari berikutnya, itu kalau tidak salah tadi, hari berikutnya baru masuk ke fakultas-fakultas, ke mahasiswa-mahasiswa. Fahri menambahkan, kedepannya KTP digital ini akan menjadi kunci untuk 9 pelayanan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga jika masyarakat yang tidak memiliki IKD nantinya tak dapat mengakses layanan mulai dari bantuan sosial hingga SIM online. Akan menjadi kunci untuk 9 pelayanan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik tuh. Ya, nanti kedepannya akan menjadi kunci untuk program pemerintah dalam sistem pelayanan berbasis elektronik. Ada 9 tuh kan, pendidikan, kesehatan, kemudian bantuan sosial, terus kemudian SIM online, kemudian transaksi keuangan, kemudian layanan satu data, dan administrasi kependudukan, dan lain-lain. Nah, jadi kalau masyarakat tidak memiliki IKD, nanti dia rugi sendiri, dia tidak dapat mengakses pelayanan yang tadi itu elektronik. Secara umum, kata Fahri, masyarakat Ternate yang sudah lakukan aktivasi identitas kependudukan digital untuk turut sosialisasi kepada keluarga dan juga tetangga untuk pembuatan KTP sendiri. Untuk pembuatan KTP digital, kata Fahri, bisa mendatangi ke kantor Dukcapil Kota Ternate, Maluku Utara. Sofian Tugubu melaporkan. Kita ke berita olahraga. Tim sepak bola asal Maluku Utara, Malut United FC, resmi melepaskan 19 pemain mengarungi kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 musim 2024-2025. Selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh berikut ini. Malut United FC mulai mempersiapkan tim untuk berkompetisi di divisi teratas sepak bola tanah air Liga 1 musim 2024-2025. Persiapan Laskar Kiaraha dimulai dengan mengevaluasi penampilan dan peran seluruh pemain di kompetisi lalu dan membangun tim menatap musim depan. Berdasarkan hasil evaluasi tim pelatih, Malut United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak 19 pemain yang sebelumnya terdaftar dalam skuad Laskar Kiaraha di Liga 2 musim 2023-2024.
Dave Mustaine, Muhammad Rifki, Rezi Al-Hudaifi, Wawan Febrianto, serta 2 pemain asing Joseph Wilson dan Jeong Ho Min termasuk daftar pemain yang kontraknya tidak diperpanjang oleh manajemen Malut United untuk Liga 1 musim depan. Mereka terlibat dalam perjuangan Malut United pada putaran kedua Liga 2 musim 2023, khususnya Wawan Febrianto yang berstatus pemain pinjaman hingga akhir musim dari PSIS Semarang. Manajemen kemudian mengembalikan pemain sayap ini kepada klub pemilik. Sementara itu, Safir Wijayanto, Doni Harol Monim, Hendra Adibayau, Andreas Krismanto Ado, Ismi Yamin Hutawe, Hendra Mole, dan Zulfikar Iskandar Alam yang berseragam Malut United dari awal hingga akhir musim Liga 2 juga tidak diperpanjang setelah kontraknya berakhir. Keputusan serupa juga berlaku untuk Iswandi Andar, Muhammad Sebastian Veron, Rizky Maulana Putra, Eduardus Aditya Dwi Prasetya, Firman Syah, dan Ridwan Tawainela yang sempat dipinjamkan Malut United ke klub lain sejak putaran kedua Liga 2 berlangsung. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri mengatakan semua keputusan memperpanjang kontrak pemain atau tidak murni berdasarkan aspek teknis. Menurutnya, tim pelatih berterima kasih atas kerjasama pemain yang membantu awal perjalanan klub. Akhir kerjasama Malut United dengan 19 pemain tersebut tidak mengikis kenangan manis yang telah diukir bersama. Manajemen Malut United juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemain yang telah berkontribusi dalam perjalanan sejarah Laskar Kiaraha. Syakir Saleh melaporkan. Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan. Mbak Dea, silakan informasinya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 31 Mei 2024. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya adalah berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Batang 2, Ternate, Tidore, Jailolo, Kao, Ibu, Patani, Maba, Buli, Bacan, dan sekitarnya. Kondisi untuk esok hari umumnya adalah berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loda, Ibu, Jailolo, Provinsi, Maba, Weda, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 80 hingga 95%. Untuk informasi perakiraan segi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 meter hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mbak Dia untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan kilasan berita sore. Erupsi Gunung Ibu kembali terjadi. Jumlah pengungsi bertambah menjadi 1.910 jiwa tersebar di 6 titik pengungsian di wilayah Kecamatan Ibu. Polda Maluku Utara terus mengikuti perkembangan sidang kasus OTT KPK untuk mengetahui pasti peran ajudan gubernur yang berstatus anggota Polri aktif. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Hasnur Zerkasih, dan des editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Bersatulah